Kenapa satu keluarga sampai lari ke Malaysia cari kerja? Karena kalau untuk mendapat gaji yang layak di kampung itu sangat susah. Dan kemarin ada yang tidak percaya kalau saya di Malaysia mampu bangun rumah, mampu beli kebun kecil-kecilan. Silakan akan saya tanyakan kepada istri saya, Dek, kemarin ada yang membuat video yang dimana katanya saya ini hanya buat cerita kosong, kerja di Malaysia tidak dapat apa-apa, kemudian sampai dikira kita punya ladang luas, punya sawah luas. Coba jelaskan, Dek. Waktu di kampung itu nggak punya apa-apa. Kami itu dari keluarga tak punya, tak mampu. Ya tak punya ladang, tak punya rumah. Tapi setelah suami saya merantau ke Malaysia, sedikit demi sedikit mengumpulkan uang, alhamdulillah bisa bangun rumah dan beli kebun meskipun kebunnya sangat kecil. Dan bersyukur sekali. Dek, ya. Iya. Dek, kalau di kampung untuk mendapat penghasilan layak seperti misal kata 1 bulan 10 juta, susah apa enggak? Jujur. Sangat-sangat susah dan tidak mudah. Karena mencari pekerjaan itu sangat sulit. Dan di sini kebanyakan itu kerjanya bangunan, dan bangunnya sehari itu hanya 100 kalau nggak salah ya. 100.000. Dek, sini, Dek, panas, Dek. Kita ngobrol begini. Nah, di sini saya ingin sharing dan bercerita teman-teman bersama sang istri yang dari awal saya merantau di Malaysia nggak punya apa-apa, ya kan, Dek, ya? Tapi setelah belasan tahun, Dek, ya? Belasan tahun merantau. Jadi bukan 1 tahun 2 tahun, belasan tahun. Kata istri saya, kalau di sini rata-rata kerjanya bangunan, Dek, ya. Bangunan. Satu hari 100.000. Kalau 1 bulan berapa, Dek? 3 juta nggak sampai ya? 3 juta ya. Kan ada cutinya ya kan? Iya. 3 juta nggak sampai, ada liburnya. Libur biasanya untuk dalam 1 bulan. Hari Jumat berarti 4 kali ya liburnya. Berarti sekitar 2.800.000-an lah. Itu pun kalau sudah punya keluarga, sudah punya anak, ya kan, Dek, ya? Susah nggak kalau untuk menabung, jujur? Dengan gaji 100.000. Susah. Apalagi kalau ada kondangan, ada sunatan. Kan kalau di sini kan kalau orang lahiran juga jenguk. Ya begitulah hidup di kampung. Nah, ini bagi yang tidak tahu, Dek. Ya. Kan kebanyakan orang-orang yang berada di perkotaan mengira, ya kan, kalau hidup di kampung itu hemat, ya kan, kalau hidup di kampung itu enak, apa-apa murah. Padahal kalau kita hidup di kampung, ya kan, di sini Bang Toa ingin bercerita teman-teman, kalau di Malaysia masih ada cara seperti ini atau tidak ya? Kalau di sini misal kata orang lahiran, ya kan, kita datang bawa sabun, bawa gula, bawa beras. Ada sunatan, kita juga datang. Yang laki-laki biasanya salam tempel. Salam tempel itu apa sih, Bang? Salam tempel itu bawa uang. Bawa uang, nanti kita salamkan. Kemudian istri saya bawa beras, bawa gula, bawa minyak. Jadi kalau misal kata penghasilan berapa, Dek? 100.000 rupiah. 100.000. Memang tidak cukup. Dan kenapa saya hampir sekeluarga lari ke Malaysia? Karena ingin mendapatkan gaji yang layak. Cari 10 juta per bulan di sini amat-amat apa, Dek? Susah. Memang nggak dapat ya, kalau hanya dapat. Sekelas kita orang biasa-biasa saja nggak dapat. Jadi gaji 10 juta kira-kira yang seperti apa? Manajer atau gimana? Ya seperti kerja kantoran itu aja belum tentu gajinya 10 juta. Tuh kan, kantoran saja belum tentu 10 juta. Jadi ketika saya bercerita tentang hasil merantau dari Malaysia, bukan kita pamer, Dek, ya. Iya. Tapi buat inspirasi lah para teman-teman yang dimana mungkin kalau, ya kan, Dek, ya, kalau masih bujang, ya kan, Dek, sayang kalau hanya duduk di kampung. Coba cari kerja di luar, Dek, ya. Di luar cari pengalaman, bisa nabung, merubah nasib. Bukan di Indonesia nggak bisa merubah nasib, yeah, teman-teman. Cuma kalau mungkin hidup kita penuh dengan kekurangan itu ya, hidup ya jadi orang miskin lah. Itu memang amat-amat susah kalau kita cuma hanya sekedar kerja sebagai buruh untuk mendapat tabungan, memang teramat-amat sulit. Nanti jangan ada pula yang berkomentar, berarti kamu hidup dan tinggal di Indonesia nggak bersyukur. Itu konteksnya sudah lain, benar nggak, ya? Bersyukur sih bersyukur. Tapi namanya orang kan gimana ya, ingin merubah lah istilahnya kan,
biar hidup tidak gini-gini aja gitu kan, Nah. harus merubah. Ya di Indonesia bersyukur sangat bersyukur. Dan hasil dari merantau juga kita syukuri Dek ya. Ya, Jadi bukan berarti kita memuji-muji negara tetangga, bukan teman-teman. Kalau di negara tetangga kita kerja 1 minggu itu bisa makan untuk 1 bulan dan selebihnya uangnya kita simpan. Tapi kalau di sini kerja 1 minggu bisa nggak Dek untuk makan 1 bulan? nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau nggak punya kayak ladang pertanian, kayak punya apa bahan makan sendiri kayak sayur-sayur gitu, nggak bisa karena semua serba beli. Serba beli ya. Dan kalau andai kata sawah saya luas, ladang saya luas, mungkin saya juga tidak akan tahu Malaysia Dek ya. Kemarin ada yang bilang Dek, mungkin dia itu juga sawahnya luas. Amin ya Allah, semoga dikabulkan oleh Allah. Ladangnya luas gitu. Cuma dia buat konten itu buat ya kan, seolah-olah Malaysia itu berbunga-bunga. Padahal kita hanya membuat cerita tentang hasil merantau. Cerita nyata. Ya. Tapi masih ada saja orang-orang yang kadang-kadang membuat pernyataan seolah-olah cerita saya dibuat-buat, jual kesedihan katanya. Gimana menurut kamu? Dibilang itu orang jual kesedihan, gimana menurut sampean? Tidak perlu jual kesedihan. Kalau tidak percaya datang ke rumah saya, nanti ku tengokkan. Diajak ngopi Dek ya? Iya. Dan nanti ku buatin kopi gratis. Dan dulu saya bersama sang istri tinggal di rumah mertua ya kan. Rumah mertua saya juga masih ada, kecil sekali. Dan rumah saya Dek separuh di bawah. Di bawah sama banjir. Dan istri saya sampai sekarang belum pernah nengok. Kenapa Dek belum pernah nengok rumah yang kampung sebelah? Belum sempat. Dan itu di bawah banjir sahabatku semua. Dan alhamdulillah kita orang sekeluarga kerja merantau di Malaysia itu resmi ya Dek ya. Jadi kemarin ada yang berkomentar juga seperti ini. Mas, kenapa nggak dibuatin permit biar nggak copnya banyak? Di Malaysia alhamdulillah kita sudah dibuatkan permit. Jadi kita bukan yang 1 bulan masuk keluar masuk, enggak sahabatku semua. Kita ini sudah dibuatkan permit. Dan biasanya kalau pulang merantau 2 tahun sekali, 4 tahun sekali ya. Bahkan ini cerita yang mungkin agak sedih juga sahabatku semua, yang dimana hampir berapa tahun saya nggak pulang? 5 tahun kah? Ada apa 4 tahun? Lebih ya. Hampir 5 tahun saya nggak pernah pulang demi bisa untuk menyelesaikan bangunan rumah kita Dek ya. Jadi di situ kita orang ya berjauhan teman-teman. Jadi proses itu nggak mudah. Mungkin kalau dilihat orang sekarang nampak hasilnya gitu ya Dek ya. Oh, hasilnya rumahnya sudah bagus. Padahal itu prosesnya belasan tahun ya Dek ya, belasan tahun lamanya. Tapi alhamdulillah hasil yang saya dapatkan merantau ini, lihat kebunnya Dek ya. Kita tanami cili ya, meskipun nggak banyak tapi setidaknya bisa untuk masak-masak sendiri lah. Dan alhamdulillah adik saya yang Takim, yang bungsu, banyak juga yang berkomentar, Bang adiknya kenapa kurus padahal dari Malaysia. Dulu saya waktu ke Malaysia juga kurus macam Takim, tapi setelah pulang gimana Dek perubahannya? Besar. Dulu kecil ya waktu awal-awal kita belum punya anak ya. Saya merantau, badan saya masih kecil, kurus, mungkin beratnya sekitar 50-an lah, 50 lebih sedikit. Pulang-pulang merantau sampai 60 lebih, dan sekarang pulang terakhir jadi 70 lebih. Istri saya pun heran, kalau di Malaysia makan sedap terus, kalau di kampung nggak ada makanan seperti di Malaysia. Sebenarnya istri saya juga teringin makan makanan seperti di Malaysia teman-teman, cuma di sini tuh nggak ada Dek ya. Kemarin kita orang sudah cari-cari nasi biryani ke sana ke sini, nggak dapat juga. Kalaupun ada di sini masakannya tidak seperti di Malaysia. Dan alhamdulillah adik saya yang satu lagi akhirnya juga mau pulang kampung. Jadi kalau kita merantau di kampung dengan secara resmi enaknya begitu sahabat semua, bisa bolak-balik masuk ke Malaysia lagi. Dek, mau panen cili ya? Iya. Silakan panen cili dulu Dek, kita sambil sembang-sembang bersama teman-teman yang menonton video kita. Di sini rata-rata kebanyakan orang Indonesia kalau tinggal di kampung, pekerjaannya itu pekerjaan agak kasar teman-teman, yang dimana kalau nanti sudah masa tua tidak ada uang pensiun atau uang pensiun. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau saya lihat rata-rata di Malaysia umur yang sudah menginjak tua lah,
mereka dapat uang pensiunan. Dek, dek, di sini kalau kerja pabrik dapat uang pensiunan nggak? Nggak dapat? Masa iya? Nggak dapat? Oh, ternyata beda. Jadi sistem di sini tuh beda teman-teman. Kalau di sana itu dek, biasanya kalau kerja kilang atau kerja pabrik, nanti kalau misal kata sudah berapa puluh tahun gitu loh, itu dapat uang pensiunan yang dimana jumlahnya itu kadang-kadang sampai ratusan ribu ringgit dek. Jadi kalau dirupiahkan mungkin sekitar ratusan juta. Enak nggak? Jadi nanti misal kata sudah berumur, bisa dibuat beli rumah ataupun bisa dibuat usaha. Mungkin untuk teman-teman yang daripada Malaysia yang lebih tahu, coba tulis di kolom komentar. Sebab saya itu punya teman yang dimana ayahnya pensiun daripada pekerjaan itu mendapat istilahnya tabungan yang begitu jumlahnya sangat fantastis. Kalau di sini itu nggak ada teman-teman, selain kerja sebagai pejabat ya. Tapi kalau di Malaysia itulah perbedaannya teman-teman. Jadi sistem di sana sangat bagus lah menurut saya, menurut pribadi saya ya. Jadi ini hanya sekedar sharing informasi. Dek, kok nggak diambil-ambil cilinya? Sudah cukup. Sudah. Jadi di sini Bang Toha sambil di kebun, sambil ambil cili teman-teman. Ambil cili. Nah macam ini cilinya. Warnanya kuning-kuning kalau di kampung cilinya. Kalau di Malaysia kan cilinya cili warna merah. Dulu waktu saya merantau di Malaysia pertama kali, saya kira cili merah di Malaysia atau cili padi, kukira nggak pedas sangat ya. Sampai-sampai saya buat sambal itu ambil macam banyak lah. Dan tahu-tahu ternyata Masya Allah, cili padi di Malaysia itu pedasnya luar biasa. Kalau di Indonesia cili kuning macam ini nggak terlalu pedas teman-teman, kecuali cili rawit atau cabai setan. Dek ini, dek. Jadi itulah teman-teman, sharing-sharing seputar informasi pengalaman Bang Toha di Malaysia, yang dimana alhamdulillah ketika merantau di sana Bang Toha mendapat pengalaman yang cukup sangat banyak. Bahkan sebenarnya juga ingin membuat kedai makanan dan minuman seperti di Malaysia teman-teman. Cuma di sini itu tempatnya cari susah. Karena dari merantau di Malaysia, alhamdulillah untuk minuman, makanan sebenarnya saya boleh buat. Cuma tempat di sini itu sangatlah amat sulit dicari. Karena penduduk di sini terlampau ramai, jadi sehingga untuk lapak jualan itu memang kalau nggak punya lahan sendiri susah. Dan satu hal lagi teman-teman, kalau kerja di kilang atau di pabrik di Malaysia itu sudah disediakan tempat tidur ya, transport juga sudah. Tapi kalau di sini misal kata kita kerja kilang, transport sendiri, tempat tidur sendiri, bayangkan sudah terpotong berapa rupiah saja. Misal kata gaji hanya 2.200.000 atau 2.500.000, kena potong tempat tidur, kena potong transport, kemudian belum lagi makan. Ya ujung-ujungnya habis untuk keperluan sendiri sahabatku semua. Jadi kalau misal kata kerja kilang cuma hanya untuk ya menyambung hidup diri sendirilah. Kalau untuk orang berkeluarga memang tidak akan cukup. Apalagi di Indonesia sekarang ini juga semuanya serba mahal. Meskipun minyak nggak naik, tapi semuanya serba mahal. Alhamdulillah sudah dapat cili untuk masak hari ini. Dek, ini dek. Dan kita orang mau balik rumah dulu. Di tahun 2026 saya berada di kampung halaman
yang dimana kalau saya lihat ekonomi di sini itu makin susah, barang-barang juga makin naik, dan hampir setiap hari ada saja kenaikan. Kalau ditanya kenapa sih barang-barang harga naik, alasannya katanya perang. Itu yang menjadi alasan. Kalau saya lihat di berita-berita TV juga seperti itu. Dan untuk tinggal di Indonesia mendapat penghasilan layak dan tetap itu merupakan salah satu suatu anugerah. Bahkan kadang-kadang bukan hanya kaum laki-laki saja yang nekat merantau ke luar negara. Kaum wanita, kaum ibu-ibu pun sampai-sampai nekat merantau ke luar negara demi kehidupannya di kampung lebih baik. Yang dimana ya kalau kita duduk di kampung untuk merubah nasib memang agak sulit. Kadang-kadang fakta seperti ini sulit diterima. Dan sekian lama saya merantau di negara tetangga, yang dimana belasan tahun setelah pulang ke Indonesia, kalau saya lihat perubahan di Indonesia ini tidak begitu istilahnya maju sangat ya, tapi hanya sedikit saja perubahannya. Dari mulai hal-hal mendasar juga kalah sama dengan negara tetangga. Kemudian kalau saya keliling kampung, itu pun dari segi fasilitas jalanan kampung kita juga kalah sama di negara tetangga. Padahal kalau dipikir-pikir Indonesia ini punya segalanya, dari hasil tambangnya, hasil alamnya. Tapi yang membuat saya heran, kenapa kok bisa dari segi fasilitas jalan kita ditinggal jauh oleh negara tetangga. Dari segi faktor upah gaji kita juga kalah. Kalau di Malaysia, anak-anak mudanya yang belum menikah, mereka itu sudah naik mobil, hasil daripada kerja mereka sendiri. Mungkin bagi yang tidak pernah datang ke Malaysia, yang dimana kadang-kadang kalau melihat berita yang tidak benar ya kan, seolah-olah gambaran negara tetangga sedang seperti inilah, seperti itulah, padahal itu berita yang tidak sesuai fakta. Kalau di negara tetangga kebanyakan, meskipun mereka bekerja di kilang, bekerja di kedai makan, tapi anak-anak mudanya itu naiknya naik kereta, jadi naik mobil bukan naik motor. Bahkan di sana motor pun jarang, tapi ada yang punya motor. Cuma kadang-kadang yang punya motor ini anak-anak muda, dan itu pun motornya harganya cukup lumayan mahal. Kalau di sini Fish Air ya. Nah, Fish Air kalau di Malaysia itu harganya sangat mahal. Tapi kalau di Malaysia namanya lain, bukan Fish Air. Kemudian RXZ. Nah, RXZ kalau di Indonesia murah, tapi kalau di Malaysia justru harganya sangat-sangat mahal. Kalau di Indonesia RX King yang paling sangat populer, harganya juga cukup lumayan mahal. Jadi di tahun 2026 yang dimana saat ini Bang Toha berada di kampung halaman, Januari, Februari, Maret, April. Jadi hampir pertengahan tahun 2026. Di sini itu semua barang-barangnya naik semua, sahabatku semua. Tapi tak tahulah, entah di Malaysia harga barang-barang keperluan dapur naik atau tidak. Tapi kalau untuk harga minyak di sini memang tidak naik, tapi kualitasnya beda ya. Jadi mungkin teman-teman juga harus bisa membedakan kenapa di Indonesia minyaknya nggak naik ya, karena di Indonesia minyak subsidinya itu kualitasnya tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan RON 95, kalau di sini RON 90. Itu sebabnya minyak di Indonesia nggak naik ya, karena kualitasnya sudah biasa-biasa saja, masa mau dinaikkan. Oke sahabat semua, mungkin videonya sembang-sembang hari ini cerita tentang pengalaman Bang Toha selama di Malaysia belasan tahun, yang dimana alhamdulillah hingga akhirnya bisa bangun rumah. Dan memang kalau mencari kerja di kampung di Indonesia untuk penghasilan yang layak, bisa untuk menabung, itu memang sangat sulit. Dan sekarang Bang Toha sudah berada di kampung halaman. Kalau ditanya penghasilannya bagaimana Bang, penghasilannya jelas beda dengan di negara tetangga. Kalau di Malaysia penghasilan tetap, kalau di sini penghasilan tidak tetap. Ya tahu sendiri sahabatku semua, ekonomi di Indonesia saat ini memang sedang kurang baik. Rupiah pun juga kian makin melemah. Tapi bersyukur buat teman-teman yang merantau di Malaysia, tentunya kebahagiaan tersendiri. Dan saya pun juga ikut tumpang bahagia
untuk adik-adik saya yang dimana masih merantau di Malaysia, dan ketika kirim uang ringgit pun penukarannya ditukar rupiah jadi banyak. Tapi di satu sisi justru kalau rupiah kian melemah, ekonomi di negara kita di Indonesia memang tidak baik-baik saja. Oke sahabat semua, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Inilah kisah cerita perantau yang dimana merantau di Malaysia hingga kehidupan kamu di Indonesia.